Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihuda ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Fa ya ibadallah usi wa nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu wattaqullaha haqqa tuqatih
wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami selaku khatib tak henti-hentinya untuk selalu mengingatkan kepada diri ini dan kepada jamaah sekalian untuk selalu bertakwa. Karena orang-orang yang bertakwalah yang menang. Dan yang Maha Kuasa berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebagaimana Dia patut ditakuti, dan janganlah kamu mati kecuali sebagai orang Islam." Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di zaman sekarang ini, banyak sekali anak muda yang merasakan sebuah fenomena yang dinamakan sebuah fenomena fatherless. Fenomena fatherless dapat diartikan sebagai ketiadaan sosok ayah secara fisik maupun secara emosional. Hal ini sedang hangat diperbincangkan di ruang-ruang digital anak muda. Secara fisik, fatherless berarti anak tidak memiliki ayah yang tinggal bersamanya. Bisa disebabkan oleh kematian sang ayah, perceraian, atau pekerjaan ayah yang jauh dari rumah. Sedangkan secara emosional, fatherless berarti anak tidak memiliki hubungan yang dekat dengan ayahnya. Ini disebabkan karena ayah yang tidak tanggung jawab, ayah yang mungkin tidak terlibat langsung dalam pengasuhan anak, atau mungkin anak tidak merasa dekat dengan ayahnya. Anak yang mengalami fatherless berisiko mengalami masalah emosional seperti depresi, kecemasan, dan masalah harga diri. Lantas bagaimana peran ayah dalam keluarga menurut perspektif Islam? Diketahui bahwa ayah merupakan sosok yang penuh cinta dan kasih sayang, menjadi pilar utama dalam sebuah keluarga. Ayah juga memiliki banyak peran dalam keluarga, tidak hanya sebagai pencari nafkah, tetapi juga sebagai panutan, pembimbing, dan sahabat bagi anak-anaknya. Dalam Al-Quran telah dijelaskan terkait peran ayah dalam kehidupan keluarga, terutama bagi anak-anaknya. Setidaknya ada 4 peran ayah dalam keluarga yang telah dijelaskan dalam Al-Quran. Yang pertama, peran ayah sebagai seorang pendidik. Seorang ayah memiliki tanggung jawab untuk selalu memberi nasihat kepada anak-anaknya, terlebih masalah keimanan, agar tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surat Luqman ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu, ya bunayya la tusyrik billah. Innasyirka ladzulmun adzim. Yang artinya, ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya saat dia menasihatinya, "Wahai anakku, janganlah mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah itu benar-benar kezaliman yang besar." Menurut Quraisy Shihab dalam tafsirnya, kata yang itu terambil dari kata wazaya, yaitu nasihat berbagai kebajikan dengan cara yang menyentuh hati. Kata ini juga mengisyaratkan bahwa nasihat itu dilakukan dari saat ke saat. Hal ini seperti dipahami dari bentuk kata kerja masa kini dan akan datang pada yang itu. Dalam ayat ini, Luqman menegaskan kepada anaknya agar tidak menyekutukan Allah karena merupakan kezaliman yang besar. Begitu pula pada ayat selanjutnya, yaitu ayat 16 dan 19, yang berisi nasihat-nasihat Luqman kepada anaknya. Yang kedua adalah membangun kebersamaan dengan anak. Peran seorang ayah sangat dibutuhkan oleh tumbuh kembang anak, karena kehidupan anak tidak selalu dalam keterlibatan ibu. Ayah juga berperan penting untuk bersama-sama dengan anaknya, seperti jalan bersama dan mendengarkan curahan hati si anak. Dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 102, digambarkan kisah Nabi Ibrahim dan anaknya, yakni sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, qala ya bunayya inni rafil manami anni idbahuka fangdur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'maru. Sadatajiduni insya'Allahu minas sabirin. Belajar dari ayat di atas, sejatinya keterbukaan dalam komunikasi merupakan salah satu kunci utama dalam membangun hubungan yang sehat dan harmonis, terutama dalam konteks hubungan antara orang tua dan anak. Dalam kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, keterbukaan dalam komunikasi terlihat jelas bagaimana Nabi Ibrahim menceritakan
rencana pengorbanan kepada putranya. Dan dari kisah di atas mengilustrasikan dia menyampaikannya dengan penuh penghormatan kepada Ibrahim menggunakan kata ya bunayya yang mencerminkan pendekatan penuh kasih dalam komunikasi dengan anak. Kata panggilan tersebut digunakan ketika menyampaikan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putranya. Percakapan ini mencerminkan kepercayaan mendalam antara seorang ayah dan anak. Kemudian yang ketiga adalah sosok yang senantiasa menjadi penasehat. Seperti halnya Nabi Ibrahim alaihissalam, seorang ayah yang tak henti-hentinya memberi nasihat kepada anak-anaknya. Sosok ayah yang tangguh dan penuh kekhawatiran terhadap nasib anak-anaknya. Hal ini dapat dilihat dalam surat Al-Baqarah ayat 132. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Ya'qub. Ya bani ya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya, Ibrahim mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya, dan demikian pula Yakub. Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu. Janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Quran Surat Al-Baqarah ayat 132. Dalam ayat ini, Nabi Ibrahim tak henti-hentinya memberi nasihat dan wasiat kepada anak-anaknya atau keturunannya agar senantiasa mengikuti dan berpegang teguh pada agama Islam. Sebagaimana penjelasan Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsirnya, "Wawassa Ibrahimu biwasiyatillahi bitamassuki ibil islami abna'ah wa awsa Yaqubu Israilu banihi wa dzalik kama awsa Ibrahim qaila lahum ya abna'i innallaha akhtara lakumul millatal lati yaji'u biha Muhammad sallallahu alaihi wasallam fahiya safwatul adyan qala zamul islam wala ya'tiyakumul maut la wa antum alal Islam. Artinya, dan Ibrahim mewasiatkan kepada anak-anaknya untuk berpegang teguh pada Islam sebagai wasiat dari Allah. Dan begitu pula Yakub, Bani Israel, mewasiatkan hal yang sama kepada anak-anaknya sebagaimana yang telah diwasiatkan oleh Ibrahim. Ia berkata kepada mereka, "Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih untuk kalian agama atau ajaran yang akan dibawa oleh Muhammad SAW. Ia adalah inti dari segala agama. Maka berpegang teguhlah kalian pada Islam. Dan jangan sampai kematian menjemput kalian, kecuali dalam keadaan beragama Islam." Kemudian yang keempat, yaitu sebagai pelindung dan pengayom. Secara tegas, Al-Quran memerintahkan sebagai pemimpin keluarga agar bertanggung jawab penuh atas keluarganya. Hal ini sebagaimana telah dijelaskan dalam surat At-Tahrim ayat 6 sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun syidadul la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang diperintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Dalam tafsir Ibnu Katsir, dijelaskan bagaimana seorang kepala keluarga atau ayah menjaga keluarganya dari api neraka dengan beberapa cara berikut. Ali bin Abi Thalhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ia berkata, laksanakanlah ketaatan kepada Allah, jauhilah maksiat kepadanya, dan perintahkanlah keluargamu untuk berzikir mengingat Allah. Niscaya Allah akan menyelamatkan kalian dari api neraka. Para mujahid berpendapat dalam tafsir ayat, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Dan ia berkata, bertakwalah kepada Allah dan wasiatkanlah kepada keluargamu agar bertakwa kepada Allah. Qatadah berkata, ayat ini bermakna bahwa Allah memerintahkan mereka untuk taat kepadanya, melarang mereka dari bermaksiat kepadanya,
dan agar seorang kepala keluarga menegakkan urusan Allah atas keluarganya, memerintahkan mereka dengannya, dan membimbing mereka untuk melakukannya. Maka, apabila engkau melihat adanya maksiat kepada Allah, engkau harus mencegah dan melarang mereka darinya. Pada hakikatnya, dalam sebuah keluarga tidak hanya peran ibu yang dibutuhkan, namun juga peran ayah juga sangat dibutuhkan untuk memberi warna yang berbeda dalam proses berkembangbiakan anak. Dan ketika memasuki area kepengasuhan anak, tentu seorang ayah akan memerankan perannya sebagai pendidik, pembina, pengarah, pelindung. Karena sejatinya, anak membutuhkan peran seorang ayah. Maka dari itu, beberapa ayat Al-Quran di atas telah menjelaskan bagaimana peran ayah dalam mendidik anaknya. Dan masih sangat relevan untuk diaplikasikan dalam konteks kekinian, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh beberapa sosok ayah ideal seperti Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, dan juga Luqman. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahu li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbi. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dzunubana wali walidaina warhamna kama rabbayani shaghira. Rabbana ighfir lana wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana inna fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Wa akhiru da'wana Allahu rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi wa tazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.